Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiruhu biha az-zunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-sawab wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wafqahu qawli. Ketemu lagi bersama saya teman-teman di channel ini, channel saya sendiri, tapi ini dalam rangka untuk mengerjakan tugas dari dosen ya. Salam Pak Rosadi, dosen saya di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Izin Pak untuk menjawab soal UTS seperti yang Bapak perintahkan, bahwa menjawabnya lewat video dan diupload ke YouTube. Ya sekarang sudah semester 3 ya saya. Jadi semester 3 ini ada lanjutan mata kuliah. Kalau dulu KNU-an, sekarang Aswaja. Nah kebetulan dikasih beberapa pertanyaan sama Pak dosen nih, dan ini harus dijawab melalui video. Nah pertanyaannya tentang aswaja ya. Ya saya akan langsung lanjut. Pertanyaan pertama dari beliau, jelaskan pengertian ahlu sunnah wal jamaah beserta landasan utama ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Mengapa ahlu sunnah wal jamaah bersifat tawassut atau moderat dalam memahami agama? Pertama, izin Pak Rosadi, pengertian ahlu sunnah wal jamaah dan landasan utama ajarannya berikut pengertiannya juga adalah: pertama, ahlu sunnah wal jamaah atau biasa dikenal dengan aswaja secara bahasa berarti pengikut sunnah atau ajaran Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat beliau yang mengikuti secara konsisten. Ya, secara istilah ya, aswaja adalah kelompok umat Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran, sunnah, ya, sunnah, ijma ulama dan qiyas. Ya, qiyas itu boleh dibilang analogi-analogi ya. Dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Nah, aswaja ini sebenarnya bukan sekedar aliran teologis, tapi sudah merupakan manhaj atau cara berpikir dalam beragama yang mengedepankan keseimbangan antara akal, dalil, dan realitas sosial. Nah, landasan utama ajaran aswaja ini adalah pertama, ya pastinya Al-Quran ya, sebagai sumber utama hukum dan pedoman hidup. Ini disepakati oleh semua ulama dan juga semua umat Islam yang ada di muka bumi. Kedua, as-sunnah. Nah ini memang pesan Rasulullah, berpeganglah kepada Al-Quran dan sunnahku. Tapi sunnah ini adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai penjelasan dari Al-Quran. Sebenarnya cara hidup beliau ini kan berdasarkan Al-Quran. Ya, jadi kalau beliau, apa yang beliau buat, ya itulah penjabarannya atau prakteknya dalam hidup ya. Makanya sunnah ini menjadi dasar juga bagi aswaja. Ketiga, ijma atau kesepakatan ulama, tentunya atas dasar dalil. Baru qiyas yang tadi saya sebut analogi-analogi ya, untuk menetapkan satu hukum baru yang tidak disebut secara eksplisit di dalam Al-Quran dan juga sunnah tadi atau hadis tadi. Nah ini perlu penafsiran ulama. Tentunya yang menafsirkan ini harus juga memang ulama-ulama yang keilmuannya sejalan dengan apa yang diputuskan. Maksudnya kalau bahasa zaman sekarang ya, yang punya kompetensi gitu loh. Terus sifat tawassut atau moderat. Aswaja ini ya bersifat tawassut
atau boleh dibilang tengah-tengah ya, selalu mengambil jalan tengah antara dua yang mungkin bisa dibilang ekstrim. Nah, itu ciri-ciri aswaja. Aswaja itu selalu mengedepankan tadi netral tadi ya, walaupun sebenarnya punya dasar hukum gitu. Artinya tidak berlebih-lebihan dan tidak mengabaikan gitu. Dalam memahami agama, aswaja menyeimbangkan antara akal dan wahyu, antara dunia dan akhirat, serta antara dimensi lahir dan batin. Misalnya dalam masalah hukum, aswaja tidak kaku seperti beberapa kelompok lain ya, yang memang ataupun itu ekstrim dalam literal atau literasi misalnya, ekstrim juga dalam bersikap, tapi juga tidak bebas tanpa batas seperti orang liberal. Aswaja juga tidak mau itu. Itu untuk jawaban pertanyaan nomor 1. Terus untuk soal nomor 2, yaitu paparkan hubungan antara akidah, syariah, dan tasawuf sebagai 3 pilar aswaja. Dan bagaimana ketiga pilar tersebut berdiri sebagai satu kesatuan dalam kehidupan seorang muslim. Menurut saya Pak ya, hubungan antara akidah, syariah, dan tasawuf sebagai 3 pilar aswaja. Akidah, syariah, dan tasawuf merupakan 3 pilar utama ya, yang itu dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah memang saling melengkapi, kalau menurut saya begitu. Pertama, akidah. Akidah ini dalam artian keimanan ya, landasan keyakinan yang mengatur hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti pemikiran teologi Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi yang menekankan keseimbangan antara akal dan wahyu. Contoh, meyakini Allah memiliki sifat-sifat sempurna sesuai Al-Quran, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, atau yang biasa dikenal kalau di dalam aswaja itu tanzih. Jadi tidak boleh di dalam aswaja meyakini menyerupakan Allah dengan makhluk ya. Cukup meyakini sifat-sifat Allah yang sempurna dalam Al-Quran. Kedua, syariah atau hukum Islam. Ini mengatur amal perbuatan lahiriah umat Islam dalam bidang fikih. Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Contoh menjalankan ibadah seperti zakat, sholat ya, dan muamalah sesuai tuntunan fikih Syafi'i yang dominan di Indonesia. Ya memang kalau di Indonesia itu ciri-cirinya ya mazhabnya ya Syafi'i ya, Imam Syafi'i maksudnya. 3, tasawuf. Tasawuf ini sebenarnya kalau yang saya tahu ya di aswaja itu, tasawuf itu adalah ilmu tentang akhlak dan penyucian jiwa. Nah ini penting, aspek batiniah untuk membersihkan hati tasawuf ini dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aswaja dalam bertasawuf mengikuti ajaran Imam Al-Ghazali yang menekankan keseimbangan antara syariat dan hakikat. Contohnya, menjaga keikhlasan ya, menjauhi sifat riya dalam beramal. Kesatuan 3 pilar, 3 unsur ini merupakan kesatuan dalam kehidupan seorang muslim. Akidah menjadi pondasi, syariah menjadi aturan dan pelaksanaan. Selanjutnya tasawuf adalah penyempurna moral. Tanpa akidah, amal menjadi tanpa arah. Tanpa syariah, iman tidak akan terwujud. Tanpa tasawuf, amal menjadi kering tanpa nilai spiritual. Ya intinya contohnya tadi, kalau kita beramal sambil riya ya rusak amal kita gitu ya. Itu contoh yang banyak tidak dipahami orang tentang tasawuf. Baik, selanjutnya nomor 3, pertanyaan ketiga maksudnya,
Aswaja dikenal menggunakan metode tawazun, tasamuh, dan i'tidal dalam menyikapi perbedaan. Nah, jelaskan ketiga sikap tersebut dan berikan contoh penerapannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Metode tawazun, tasamuh, dan i'tidal dalam menyikapi perbedaan di dalam aswaja. Pertama, tawazun itu maksudnya seimbang, bersikap adil dan proporsional antara urusan dunia dan akhirat, antara hak individu dan sosial, antara akal dan wahyu. Nah, sebagai contoh, dalam penerapan kehidupan sosial, ya, umat Islam dituntut, terutama ini yang memang di dalam aswaja, ya, untuk bekerja keras di dunia sambil tetap menjaga ibadah dan moral keagamaan. Artinya bekerja, ibadah misalnya wajib gitu ya, karena hukum sholat misalnya wajib, dan jangan juga tidak bekerja gitu. Nah, juga menjaga moral keagamaan yang tadi, menjaga adab gitu. Terus ada tasamuh atau toleransi. Nah, tasamuh ini sikap menghargai perbedaan pendapat, baik dalam masalah fikih maupun sosial, juga termasuk, ya. Aswaja tidak mudah mengkafirkan kelompok lain selama mereka masih berada dalam koridor Islam, ya. Contoh nih, penerapan dalam menghargai perbedaan cara beribadah seperti kunut subuh, tahlil, maulid yang masih berdasarkan dalil, ya. Terus i'tidal, lurus dan adil. Ini artinya lurus dan adil. Sikap teguh pada kebenaran dan tidak berpihak pada sikap ekstrim, kanan maupun kiri. Contoh pendapat, pendapat dalam masyarakat nih, ya. Contoh penerapannya lah boleh dikatakan. Aswaja menolak tindakan kekerasan dalam berdakwah dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya dalam berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Aswaja menolak tindak kekerasan, ya. Berdakwahlah dengan cara yang bijak. Ketiga nilai ini menjadikan aswaja moderat, damai, dan bisa beradaptasi terhadap keragaman masyarakat Indonesia. Makanya Islam bisa tumbuh subur karena ada paham aswaja ini, ya, terutama di Indonesia maksudnya. Terus yang keempat, jelaskan proses masuk dan berkembangnya aswaja di Nusantara, termasuk peran para ulama dan pesantren, gitu ya. Bagaimana nilai aswaja kemudian membentuk karakter keagamaan masyarakat Indonesia. Nah, proses masuk dan berkembangnya aswaja di Nusantara, ya, di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap karakter keagamaan masyarakat Indonesia atau masuknya aswaja di Nusantara, itu dimulai, ya, ajaran Islam, ya, pada masa itu dimulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi, kebanyakan melalui jalur perdagangan. Dakwah ada juga, selanjutnya pernikahan antara pedagang misalnya dari Arab, Gujarat, dan ulama dari Timur Tengah, juga ada yang menikah dengan penduduk lokal. Islam yang dibawa adalah Islam yang bermazhab Syafi'i, ya. Maksudnya Imam Syafi'i, dengan corak tasawuf moderat yang sesuai dengan karakter masyarakat Nusantara. Nah, peran ulama dan pesantren, nah ini penting banget, ya. Ini menjadi kunci utama penyebaran aswaja. Pertama, Wali Songo. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman semua pernah mendengar nama Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan 9 wali, ya. Menyebarkan Islam itu melalui pendekatan budaya lokal seperti wayang, gamelan, dan kesenian lain. Nah,
Selanjutnya, pesantren berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam yang mengajarkan fikih yang menjadi beberapa pilar tadi gitu. Mengajarkan fikih, akidah, dan tasawuf aswaja. Nah, tokoh-tokohnya pertama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama ya, menegaskan pentingnya berpegang pada manhaj aswaja dalam hal beragama dan bernegara. Maka terjagalah Indonesia sampai sekarang dengan pesan beliau ini atau manhaj beliau ini ya. Dan beliau juga yang mencetuskan resolusi jihad dulunya sewaktu melawan tentara sekutu di Surabaya. Pembentukan karakter keagamaan di Indonesia ya, yang tadi ditanyakan adalah nilai-nilai aswaja seperti tawasud, tasamuh, tawazun, dan i'tidal tadi. Ini membentuk karakter umat Islam di Indonesia yang menjadi moderat, ya, toleran, dan cinta damai. Ciri-ciri keberislaman ini tampak di dalam sikap masyarakat yang menghargai perbedaan, mengutamakan persatuan, serta menjunjung tinggi nilai kebangsaan. Dengan demikian, patutlah aswaja memang menjadi fondasi kuat bagi Islam Nusantara, Islam di Nusantara maksudnya, yang harmonis dan kontekstual dengan budaya lokal tanpa meninggalkan prinsip syariat Islam. Artinya budaya bisa dipadukan ya, selama itu tidak bertentangan dengan syariat yang ada gitu. Memang banyak ya acara-acara di Indonesia itu ya, contohnya seperti mitoni gitu ya, 7 bulanan gitu, naik tojang kalau di sini ya, dan macam-macam acara yang dulunya berupa adat telah diisi dengan nilai-nilai Islam, dan itulah membuat Islam semakin berkembang di Indonesia. Nah, kesimpulannya adalah aswaja adalah manhaj di dalam Islam moderat yang menyeimbangkan antara akidah syariah ya, dan tasawuf. Nilai-nilainya seperti tawasud, tawazun, tasamu, dan i'tidal menjadi pedoman di dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan umat Islam di Indonesia ya, melalui peran ulama dan pesantren. Ajaran aswaja tidak hanya mengakar di dalam tradisi keagamaan, tetapi juga membentuk karakter bangsa yang religius, toleran, dan beradab atau punya peradaban ya, punya peradaban. Nah, itulah sekian mungkin dari saya yang fakir ilmu ini ya. Ini sekedar mengerjakan tugas ya, mohon maaf terutama buat teman-teman dan dosen pengampu saya Pak Rosadi. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi Pak. Sekali lagi, kalau sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau yang keliru itu murni datangnya dari saya sendiri. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.